Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Oktaviani Vivian Lucia Yaakob, NIM 1804060259, mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi, kelas PLT 2. Tugas ini dibuat untuk memenuhi praktikum mata kuliah entomologi. Pertama adalah klasifikasi dan morfologi belalang. Belalang merupakan serangga pemakan tumbuhan atau disebut juga herbivora yang berasal dari subordo Calliphera dalam ordo Orthoptera. Salah satu jenis serangga yang dilengkapi dengan sepasang antena dengan ukuran yang selalu lebih pendek dari ukuran tubuhnya. Belalang juga memiliki ovipositor pendek. Belalang dapat menghasilkan suara stridulasi, yaitu suara yang dihasilkan dari menggosokkan femur belakang terhadap sayap depan atau abdomen. Suara juga terdengar ketika belalang terbang karena kepakan sayapnya. Femur berukuran panjang dan sangat berguna untuk belalang melompat berpindah ke tempat yang lainnya. Pada umumnya belalang memiliki sayap yang berfungsi untuk terbang dan ada juga yang bersayap namun tidak dipergunakan untuk terbang. Membedakan mana belalang jantan dan belalang betina dapat dilihat dari ukuran tubuhnya. Belalang jantan memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil sedangkan betina memiliki ukuran tubuh lebih besar. Sesungguhnya belalang dapat dikonsumsi oleh manusia namun memiliki efek samping yang mempengaruhi kesehatan tubuh seperti alergi. Di dalam hukum Islam, belalang merupakan hewan yang ketika sudah mati masih dihalalkan untuk dimakan menjadi lauk. Yang kedua, morfologi belalang. Belalang memiliki 3 bagian tubuh utama seperti kepala, dada atau torak, dan perut atau abdomen. Selain itu, terdapat juga anggota tubuh lainnya seperti kaki yang bersendi berjumlah 6, sayap 2 pasang untuk terbang, dan sepasang antena sebagai alat sensor. Kaki pada belalang memiliki 2 fungsi yang berbeda seperti kaki pada bagian depan digunakan untuk berjalan dan bagian kaki yang lebih panjang untuk digunakan untuk melompat. Belalang tidak memiliki telinga tetapi bisa merasakan getaran di udara dengan bantuan alat sensor yang disebut dengan timpanum. Pada belalang, timpanum terletak di abdomen pertama. Belalang memiliki 5 mata yang terdiri dari 2 mata, compound, eyen, dan 3 ekeli. Alat pernafasan belalang berupa trakea. Belalang merupakan serangga yang kerangka luas atau ekskeleton. Membedakan belalang betina dengan jantan dapat dilihat dari ukuran tubuhnya. Belalang betina memiliki ukuran tubuh lebih besar berkisar 58-71 mm, sedangkan yang jantan memiliki ukuran tubuh lebih kecil berkisar 49-63 mm. Bahasan yang berikutnya adalah laba-laba. Laba-laba merupakan jenis hewan yang berbuku-buku. Pada tubuh laba-laba memiliki 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki, tidak bersayap, tidak memiliki mulut mengunyah, serta memiliki jaring perekat. Hewan berkaki 8 ini dapat hidup dan ditemukan di seluruh dunia kecuali di Antartika. Laba-laba juga dapat hidup di semua habitat, perkecualian kolonisasi di udara dan laut. Laba-laba memangsa serangga dan hewan-hewan kecil lainnya atau disebut juga jenis karnivora. Laba-laba juga terkadang bersifat kanibal jika tidak menemukan mangsa lainnya. Mangsa utama laba-laba adalah serangga. Laba-laba memiliki bisa yang berfungsi untuk melumpuhkan mangsanya. Bisa disebut disuntikan ke dalam tubuh mangsanya dengan kedua taringnya. Ada 200 spesies laba-laba yang bisa dapat membahayakan manusia. Laba-laba memiliki benang sutra yang tipis terbuat dari helaian serat protein yang tipis dan sangat kuat. Jaring laba-laba berfungsi untuk membuat jaring sebagai perangkap mangsa, memudahkan berpindah dalam tempat ke tempat lainnya, membuat kantung telur dan melindungi lubang serangga. Morfologi laba-laba. Laba-laba memiliki 2 bagian tubuh yaitu bagian depan yang disebut cephalothoraks atau prosoma merupakan gabungan dari kepala dan dada atau toraks. Sedangkan segmen bagian belakang disebut abdomen atau perut dan opistosma. Selain itu juga terdapat bagian tubuh pectile atau pectellus sebagai penghubung antara cephalothoraks dan abdomen. Pada bagian tubuh cephalothoraks terdapat 4 pasang kaki dan 1-4 pasang mata. Selain itu juga terdapat sepasang taring besar dan alat bantu pada bagian mulut mirip tangan yang disebut pedipalpus. Laba-laba memakan mangsanya dengan cara menghisap cairan dalam tubuh dengan dibantu berupa alat penghisap karena laba-laba tidak memiliki gigi dan mulut.